Hanya dengan seizin Allah kita terus menghidupkan Ramadan, menghidupkan Ashrul Awakhir, menghidupkan malam-malam ganjil, dan semoga Allah mencatat kita sebagai ahlul ibadah tidak saja di bulan Ramadan tapi juga sepanjang tahun, sepanjang masa, insya Allah. Mencatat kita sebagai ahlul Quran karena Ramadan telah kita isi sepenuhnya dengan Al-Quran. Mencatat kita sebagai ahlu Lailatul Qadar karena insya Allah semua kita telah berusaha meraih malam Lailatul Qadar. Dan ayat-ayat Al-Quran sangat banyak mengingatkan kepada kita bahwa Al-Quran atau bahkan hanya Al-Quran inilah manusia akan meraih kemuliaannya, baik secara personal, rumah tangga, masyarakat, bahkan umat tidak mungkin bisa mencari kemuliaan, meraih kemuliaan kecuali dengan Al-Quran. Dan apa yang diperhatikan oleh umat saat ini dengan meraih Lailatul Qadar, salah satunya agar Allah memuliakan umat ini. Maka yang dimaksud dengan Al-Qadar ya, itu memiliki dua makna. Al-Qadar dengan makna asy-syaraf ya. Al-Qadar dengan makna ad-dhiq ya. Al-Qadar dengan makna syaraf karena Allah ungkapkan Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Diungkapkan, diartikan dengan sebagai qadar sempit karena peluangnya yang sebentar. Kata qadar bermakna sempit diungkapkan di surat At-Talaq. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allahu la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Jadi alhamdulillah semangat kita meraih Lailatul Qadar sesungguhnya adalah meraih kemuliaan dari Al-Quran. Dan di depan kita masih ada malam 27 dan malam 29. Dari 5 malam yang diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Qadar jumlahnya 5. Ya. Itulah 5 malam yang harus diperhatikan. Alhamdulillah sudah lewat 21, ya, 23 dan 25. Ya, tinggal yang belum terlewati adalah malam 27. Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ada 30 kata. Ya. Pada kata salamun hiya, hiyanya itu Lailatul Qadar maksudnya. Ya. Hatta matla'il fajr, itu hiyanya itu terletak pada kata yang ke-27. Ya. Ya, semoga saja itu menjadi motivasi bagi kita. Ya. Jika malam-malam sebelumnya masih kurang semangat, ya malam 27 lah, ya, atau malam 29 juga, ya lebih semangat lagi. Ya,
Lailatul Qadar terdiri dari 9 huruf. Diungkapkan 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadari khairum min alfi syahr. 9 kali 3 sama dengan 27. Sehingga sebagian sahabat, wabil khusus yang disebut dalam tafsir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ya, sangat berharap di malam 27 karena Al-Qur'annya mengisyaratkan 2 kali untuk angka 27, ya, dan sekali angka malam-malam ganjil, yaitu jumlah 5 ayat dari Lailatul Qadar, ya. Maka insya Allah umat yang senantiasa meraih Lailatul Qadar insya Allah sesuai dengan namanya akan meraih kemuliaan, kejayaan dari malam Lailatul Qadar, ya. Kemuliaan Al-Quran juga disebut dengan Al-Majd, ya. Sehingga Qurannya disebut Majid, ya. Qaf wal Qur'anil Majid, ya. Demi Quran yang mulia, ya. Sehingga surat Qaf ini dalam sejarahnya selalu dibacakan dalam pertemuan-pertemuan besar di kalangan para sahabat, ya, tilawahnya surat Qaf, agar umat senantiasa sadar menghidupkan atau memproses selalu hidupnya bersama Al-Quran. Awal suratnya motivasi agar hidup dengan Al-Quran, Qaf wal Qur'anil Majid. Akhir ayatnya juga motivasi hidup dengan Al-Quran, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id, ya. Ingatkan dengan Al-Quran bagi hamba-hambaku, bagi umat manusia yang takut kepada siksaanku, ya. Sehingga surat ini menjadi surat yang sangat familiar, ya. Tentu familiar yang terus dipompa dengan ilmu, maka ayat ini selalu menjadi motivasi yang besar, ya. Wabil khusus saat salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, ya, di mana umat Islam berkumpul, maka Rasulullah sering membacakan surat Qaf, ya. Biar umat selalu punya ghirah untuk berjuang bersama Al-Quran, ya. Surat keduanya, maksudnya surat di rakaat keduanya surat Al-Qamar, juga motivasi hidup dengan Al-Quran. Karena 4 kali Allah mengulang walaqad yassarnal Qur'an. Sungguh Al-Quran ini telah dimudahkan. Ya, fahal mim muddakir, adakah yang mau mempelajari Al-Quran? Ya. Kalau ada yang mengatakan, tapi buktinya ini saya sulit Ustaz, kalau sudah bersama Al-Quran ini ada aja rintangannya. Ya. Segala amal soleh itu memang nggak ada yang langsung instan, ya. Tapi kalau kita mau bersabar sejenak saja, baru Allah kasih, ya. Jadi ternyata SOP siapa yang beriman akan diuji itu sampai dalam hal-hal amal soleh yang sebetulnya sangat terjangkau bagi kita, ya. Kan Allah katakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Siapa yang beriman, saya uji sebentar ya, biar kelihatan mana yang serius, mana yang enggak. Wala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wala ya'lamannal kadzibin, ya. Mau tilawah diuji ngantuk, mau tilawah
diuji HP-nya dan lain sebagainya, asal mau sabar, insya Allah ketemu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi belajarlah dari seorang sahabat yang agak sedikit protes kepada Rasulullah, katanya kalau minum madu bisa menyembuhkan, tapi kok saya tambah sakit, perut saya tambah sakit minum madu. Maka Rasulullah menjawab, ya, sadaqallahu wa kadzaba batnuk. Ya, Allah pasti benar, yang bohong perutmu. Ya. Besok ngeluh lagi, dijawab lagi, sadaqallahu wa kadzaba batnuk. Ya, Allah pasti benar, yang bohong perutmu. Ya. Nah, begitulah kalau kita merasa bersama Al-Quran kok kayaknya berat banget, susah banget, padahal Allah mengatakan kami mudahkan, ya jawab aja sendiri, sadaqallah, Allah pasti benar, yang bohong saya, ya, yang bohong hawa nafsu saya. Supaya kita bersabar lagi, disitulah nanti Allah akan menolong kita. Ya. Kemuliaan di dalam Al-Quran juga diungkapkan dengan kata zikrun. Ya. Misalnya di surat Al-Anbiya ayat 10, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Ya. Kami turunkan kepada kalian Al-Quran yang di dalamnya ada kemuliaan buat kalian. Ya. Diungkapkan di surat Sad wal Qur'ani dzidzikr, demi Quran yang memiliki kemuliaan, kejayaan, ya, kemenangan. Diungkapkan di surat Az-Zukhruf, wa innahu ladzikrul laka. Al-Quran kemuliaan bagimu dan umatmu, wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Ya. Jadi secara nas sangat melimpah bahwa Al-Quran lah satu-satunya sumber kemuliaan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah bersabda secara terang, ya, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sungguhnya Allah akan memuliakan, mengangkat derajat umat ini dan merendahkan, ya, mengangkat umat ini derajatnya apabila betul-betul hidup dengan Al-Quran, ya, dan merendahkan umat yang lain yang meninggalkan Al-Quran, wa yadha'u bihi akharin. Ya. Suatu saat Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an meninjau satu provinsi demi satu provinsi, ya, dan menjumpai seorang pejabat yang tampangnya tidak terlihat sebagai orang yang alim, yang memiliki jabatan tinggi, sehingga Umar perlu bertanya, siapa sebenarnya orang ini? Ya. Maka orang-orang sekelilingnya menjawab, Ibnu Abi Abza, katanya. Ya. Ibnu Abi Abza. Ya. Dulunya dia hanyalah seorang mantan budak, tapi kemudian dia hidup dengan Al-Quran, dia menghafal Quran, dia pelajari ilmu Al-Quran dan seterusnya. Akhirnya sekarang dia jadi alim di salah seorang ulama di bidang Al-Quran, dan sekarang dia sudah menjadi pejabat di provinsi ini. Ya. Maka Umar membacakan hadis ini, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Jadi Al-Quran memuliakan manusia, baik sifatnya personal maupun umat secara umum. Ya. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah,
Ya, bagaimana prosesnya, bagaimana langkah-langkahnya agar janji-janji Allah yang banyak ini ataupun juga janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa terrealisasi. Ya. Di satu sisi kita harus selalu husnudzon, harus selalu yakin bahwa pada akhirnya insya Allah janji Allah ini terrealisasi kembali dalam kehidupan umat Islam, bahwa Al-Quran akan membawa kejayaan mereka. Ya. Tapi di sisi lain kita juga harus evaluasi sejauh mana proses-prosesnya sudah dilakukan. Ya. Ya. Khawatirnya proses-proses itu cepat atau lambat akan terrealisasi. Ya. Karena janji Allah tidak akan meleset. An-Nur 55 Allah ungkapkan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Itu salah satu potret kejayaan umat yang satu saat akan terrealisasi. Ya. Kita juga tetap harus khawatir, ya. Kalau satu saat terrealisasi apa yang dikatakan oleh Allah di surat Al-Anfal, hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Seluruh dunia semua sudah kembali kepada Islam. Nggak laku lagi itu yang syirik-syirik, yang maksiat-maksiat. Ya. Kita harus khawatir kalau sampai betul terrealisasi janji Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Semua umat manusia berbondong-bondong menjalankan atau memeluk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa yang kita khawatirkan? Ya. Yang kita khawatirkan bukan tidak terrealisasinya. Yang kita khawatirkan bukan lamanya. Tapi yang harus kita khawatirkan, apakah kita memiliki andil dalam janji Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ya. Ataukah kita hanya menjadi penonton, ya. Atau kita cuma jadi, ya, penepuk tangan, wah hebat, masya Allah, udah bangkit Islam dan seterusnya. Ya. Ataukah kita ikut terlibat di dalamnya, ikut bertadhiyah dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan waktunya, dengan hartanya. Puncaknya adalah wa amitha ala syahadati fi sabilik. Puncaknya demi kejayaan Islam kami siap menginfakkan nyawa kami. Itulah yang dimaksud dengan wa amitha ala syahadati fi sabilik. Kesiapan demi kejayaan Islam, siap berinfak dengan apa saja yang berharga dalam dirinya. Ya. Karena nggak terbayang, ya, bagaimana orang-orang yang terlibat dalam proses kejayaan atau lahirnya kembali kejayaan Islam ini, insya Allah. Ya. Jika satu orang saja menjadi taat kepada Allah, kembali kepada Allah, balasannya sudah luar biasa. Ya. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Satu orang saja jadi taat kepada Allah karena usaha-usahamu, karena doamu, karena omonganmu, karena kebaikan-kebaikanmu apa saja, itu bisa lebih baik dari onta merah. Riwayat yang lain lebih baik dari dunia dan seisinya. Bagaimana dengan kembalinya seluruh umat manusia mendapat hidayah dari Allah, meraih kejayaan Islam, di mana
seorang muslim, seorang hamba Allah terlibat di dalamnya, tentu ya nggak terkira pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu, dalam proses seperti ini Allah ungkapkan dengan ungkapan yang sangat lengkap. Ya. Jadi ketika Allah menyebut sesuatu sukses yang besar, ya, itu ada yang singkat, cuma dzalikal fauzul azim. Ya. Ada yang wadzalikal fauzul azim. Ada yang dzalika huwal fauzul azim. Ya. Tapi ketika ya SOP yang dilakukan itu banyak sekali, ya. Ada infak dengan nyawanya, ada dakwahnya, ada macam-macam, ya. Maka Allah tutup kesuksesan itu dengan kata yang sangat lengkap, wa dzalika huwal fauzul azim. Ya. Ya, kapan Allah mengungkapkan seperti itu? Ketika ayatnya innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Ya, coba antum perhatikan ayat-ayat sebelumnya, ya. Itu ungkapannya singkat aja, ada yang dzalikal fauzul azim, ada yang dzalikal fauzul azim, ya. Kecuali At-Taubah 112 diungkapkan dengan kata selengkap-lengkapnya, wa dzalika huwal fauzul azim. Karena banyaknya yang sudah ditadhiyahkan, diinfakkan, dikorbankan oleh seorang muslim itu kepada Allah, yang padahal yang kita miliki ini adalah milik Allah. Innalillah, kita hanya punya hak pakai, tapi karena tuntunan Al-Quran kita usahakan hak pakainya betul-betul yang sesuai dengan SOP dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar betapapun ini adalah bukan milik kita, tapi Allah berikan manfaatnya buat kita, buat umat manusia sebesar-besarnya. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, maka langkah pertama, ya tentu setelah terbangunnya semua pemikiran, ya, pemikiran sebagai muslim, sebagai dai, sebagai mujahid, ya, itu harus beres dulu, ya. Apa yang disebut dengan tashihul fikrah itu harus beres dulu, ya. Dan alhamdulillah dakwah ini memberikan satu ringkasan-ringkasan tashihul fikrah yang luar biasa kepada kita, ya. Kalau fikrah ini bisa dipegang, otomatis insya Allah kita termasuk yang wadzalika huwal fauzul azim, ya. Fikrah itu yang nomor satu, Allahu ghayatuna, ya. Bagaimana hidup ini harus terarah betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala dinamikanya. Allahu ghayatuna, ya. Ya, sehingga menjadi ringan hidup ini kalau yang dipegang teguh adalah Allahu ghayatuna. Manhajnya war rasulu qudwatuna, ya. Misinya wal Qur'anu dusturuna. Al-Quran harus bisa menjadi dustur, ya, menjadi sumber hukum bagi umat manusia, ya. Dan Rasulullah mengungkapkan banyaknya musibah-musibah dalam kehidupan ini tidak terlepas dari, ya, dijauhkannya Al-Quran dalam kehidupan, ya. Salah satunya Rasulullah mengatakan, lam yadhhariz zina fi qaumin qad hatta yu'linu biha, ya. Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat aslafuhum min qabl.
tidaklah suatu bangsa, suatu kaum yang telah mengalami kemaksiatan seksual ya, yang menyebar di mana-mana, terlebih sudah dilegalkan, yu'linu biha, maka yang terjadi adalah penyakit wabah ya, ya. Wal auja' dan penyakit-penyakit yang belum ada sebelumnya ya, ya. Ya kalau ilmu modern bagus, kalau penyakit modern ya, penyakit milenial ini menyengsarakan sekali ya. Wal Qur'anu dusturuna ya, dan siap bekerja keras, wal jihadu sabiluna, siap berinfak dengan yang termahal daripada diri manusia ini ya. Wal mautu fi sabilillahi asma amanina, insyaallah kita akan siap dengan aksi nyatanya ya. Itu pondasi pemikirannya seperti itu ya. Maka aksi nyatanya ya tentu adalah ya, setiap kita harus betul-betul kembali kepada Al-Quran ya. Kembali kepada Al-Quran dengan seluruh bentuk interaksinya ya. Ya. Walaupun kalau sekarang baru bisa tilawah, maka niatkan ya, dari tilawah ini saya harus bisa faham, dari tilawah ini harus bisa membuat saya ingin hafal ya. Kenapa harus ada hafal ya? Maksudnya bukan supaya nandingin Syekh Sudes, nggak bakal bisa nandingin Syekh Sudes ya, ya. Menghafal itu tujuannya supaya mulut ini ya bisa lebih banyak membaca ayat-ayat Al-Quran ya. Kalau nggak hafal, nggak ketemu dengan momen agar mulut ini baca banyak ayat Al-Quran ya. Kalau antum hafal ayat kursi, kenapa? Karena udah ratusan ayat kursi. Antum hafal surat Ar-Rum walaupun baru sepenggal, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun, kenapa? Ya karena udah ratusan. Antum hafal surat Al-Mu'minun walaupun sepenggal, afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, kenapa? Karena udah ratusan dibacanya. Maka kalau juz 30, juz 29, ratusan juga, insya Allah ya, selain mulut ini menjadi terpakainya banyaknya untuk ayat Al-Quran ya, insya Allah kalau sudah banyak, nggak niatin hafal juga hafal sendirinya ya. Nggak diniatin nempel sendirinya ya. Insya Allah nggak pakai hilang-hilang ya. Yang membuat hilang itu karena belum sesuai dengan dosisnya, kalau bahasa dokter ya, ya. Belum dosisnya. Dosis otak kita ini kira-kira kalau sudah 300 kali baca, insya Allah nggak hilang ya. Jadi selama belum 300 kali ya hilang lagi ya. Kita nyalain diri kita, padahal kita aja yang belum membaca sesuai dengan dosisnya ya. Insya Allah dengan tilawah, dengan hafal, dengan faham, itu memudahkan tadabbur, membuat lebih menarik belajar tafsir, membuat lebih menarik untuk mengamalkan, untuk memperjuangkan. Itulah pentingnya syumuliyatut ta'amuli ma'al Qur'an. Pentingnya berinteraksilah dengan Al-Quran secara utuh ya. Ya tentu tidak untuk mengkritisi si fulan kok tilawah melulu, enggak. Kita berharap dari tilawahnya insya Allah bisa melunakkan hatinya ya, dan tinggal fikrahnya dibentuk bagaimana tilawah yang sudah banyak, yang sehari 3 juz ini melembutkan hati kita, sehingga bagian apa saja dari Al-Quran itu membuat kita tertarik ya. Dengar ini tertarik, dengar ini tertarik, dan nggak ada bosan-bosannya ya. Udah 5 tahun, udah 10 tahun belajar Al-Quran, kayaknya masih baru aja, kayaknya masih kemarin aja ya. Itulah salah satu kemukjizatan Al-Quran ya. Inilah yang sudah biasa dibangun dalam proses
tarbiyah Islamiyah yang sudah kita rasakan bersama. Ya. Tentu ya, antara fikrah dan aksi ini butuh kendaraan. Ya. Kendaraannya sudah jelas, gerakan dakwah itu sendiri. Sehingga kalau tiga-tiganya ini, fikrah, aksi nyatanya, kendaraannya terus dilaksanakan, insya Allah ya, terlepas kita pada akhirnya menemukan zaman terlihatnya kejayaan Islam atau belum terjadi, kita sudah dipanggil oleh Allah, maka kita sudah harus yakin bahwa sungguhnya kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk hamba-hambanya yang ikut memproses kejayaan umat bersama Al-Quran ini. Ya. Maka hati-hati terjadinya ikhtitaf qalbi. Ya. Ikhtitaf qalbi. Apa itu ikhtitaf qalbi? Penculikan hati. Ya. Karena kalau hati sudah terculik, fikrah berubah, nggak menarik lagi tarbiyah ini, nggak menarik lagi dakwah ini, ya, terculik ya. Hati juga nggak terculik lagi, nggak menarik lagi Al-Quran. Ya. Ukhuwah sudah terculik, nggak menarik lagi bersama saudara-saudaranya yang kemarin apakah satu halaqah, apakah satu pertemuan dan lain sebagainya, udah nggak menarik semua. Ya, menariknya dengan orang lain semua. Ya. Itulah salah satu ujiannya bagi yang memang ingin memproses, mengantarkan umat ya, kembali kepada Al-Quran dan meraih kejayaannya. Untuk itulah ayat tentang Al-Quran sendiri, yaitu di surat awal Ali Imran di halaman pertama, ketika Allah menjelaskan Al-Quran, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat, dan seterusnya. Maka kelanjutan ayat itu ya, Allah ingatkan, awas hati ini ya, bisa berubah setiap saat ya. Supaya kuat hati ini menghadapi perjalanan hidup menuju yang lebih baik ini, jangan pernah berhenti berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan pernah berhenti doa yang diajarkan oleh Rasulullah sendiri, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya. Doa Ashabul Kahfi yang nyata-nyata hidupnya memang pernah mengalami tekanan sangat kuat dari rezim yang berkuasa saat itu, maka Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itulah yang akhirnya menjadikan mereka teguh di jalan Allah ya. Betapapun kita nggak tahu mana hasilnya setelah 309 tahun ya. Nggak ada hasilnya ya, kalau secara hasil, tapi tetap diabadikan oleh Allah. Kenapa? Karena kemuliaannya bukan pada hasil, kemuliaannya kepada proses ya. Kesabarannya mengikuti proses bagaimana mempertahankan akidah, itulah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi dengan tiga hal ini ya, apa saja yang diharapkan dalam kemuliaan dan kejayaannya ya, maka salah satunya adalah ya, kemuliaan wahdatul ummah ya. Ya, ketika semuanya ya punya kesadaran beral-Quran ya, kesadaran Al-Quran sebagai manhaj, Al-Quran sebagai wasilah beribadah kepada Allah dan seterusnya, insya Allah umat ini akan lebih mudah untuk disatukan ya.
bendera boleh berbeda-beda, baju boleh berbeda-beda, ya. Tapi ketika semua punya fokus, ya, betul-betul menjadi ibadur rahman sesuai dengan petunjuk Al-Quran, insya Allah, ya, umat Islam akan lebih siap bersatu, ya, lebih siap untuk mengalah terhadap kepentingan-kepentingan kelompoknya demi untuk wahdatul ummah, ya, yang berfungsi untuk melawan kekufuran yang ada, ya. Gimana caranya? Melawan berbagai macam rekayasa agar umat ini tidak berjaya lagi. Ya. 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 Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, ayat-ayat tentang bahwa orang kafir enggak henti-hentinya merangi Islam, ya, itu terlihat seperti akan tidak saja menghalangi kejayaan umat, ya, tapi yang ada adalah menghapus umat ini, ya. Apakah wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u? Apakah ayat wa makarullah wallahu khairul makirin, ya. Apakah ayat wa makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal, dan seterusnya, ya. Umar bin Al-Khattab memahami ayat ini, ya, tidak hanya dengan pandangan kekafirnya saja, ya. Kalau pandangan kafirnya kan pokoknya orang kafir itu jahat, pokoknya orang kafir itu nggak henti-hentinya berusaha menyakiti kaum muslimin, ya. Tapi Umar lebih melihatnya ke diri kita, ya. Beliau katakan, kenapa orang kafir begitu kerjaannya, ya, itu karena, ya, Islam dan umat Islam ini adalah umat yang terbaik di atas bumi ini. Kuntum khaira ummatin, ya. Ataupun karena Islam dan umat Islam ini sangat tidak sesuai dengan hawa nafsu kehidupan orang kafir, ya. Terus bagaimana? Ya. Iya, kalau saja umat Islam itu tidak berpegang teguh kepada Qur'annya, sehingga dia na'udzubillah berubah menjadi kelompok munafikin atau menjadi kelompok mujrimin, maka yakinlah ayat-ayat bahwa orang kafir nggak henti-hentinya ingin menghancurkan Islam dan kaum muslimin itu otomatis nggak akan dilakukan. Pekerjaan itu tidak akan mereka lakukan karena mereka sudah merasa seia sekata dengan kaum muslimin yang sudah tidak lagi komitmen dengan Qur'annya, apakah sebagai kaum munafikin, apakah sebagai kaum mujrimin, ya. Adanya orang-orang kafir nggak henti-hentinya berbuat makar terhadap Islam dan kaum muslimin justru itu menunjukkan, ya, karena ada sekelompok kaum muslimin yang sudah bagi mereka berpotensi akan menghancurkan mereka sekecil apapun, ya. Ibarat surat Al-Qasas, ya. Walaupun benihnya berupa bayi, ya, maka harus dihancurkan bayi ini, ya. Sehingga Fir'aun mengeluarkan keputusan semua bayi laki harus dibunuh. Kenapa? Ya, sebagai sebuah upaya jangan sampai ada kebenaran wahyu yang nanti diperjuangkan oleh sekelompok manusia di negeri ini yang akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun itu, ya. Itulah pentingnya wahdatul ummah, ya. Ya, betapapun
kalau kita melihat seluruh prosesnya, apakah wahdatul ummah, apakah nanti terbangunnya kuwatus sultan, kekuatan istilahnya apa? Kekuatan politik pada kehidupan umat, kekuatan ekonomi dalam kehidupan umat, ya, dengan dari Al-Quran akan terbangun kekuatan pendidikan dalam kehidupan umat dan seterusnya, ya. Walaupun secara akal, ya, kita hanya bisa mengatakan wallahu a'lam bagaimana prosesnya, ya. Tapi memang dakwah ini butuh keyakinan, ya. Selama ada yakin dan komitmen dengan Al-Quran, insya Allah segala yang nggak masuk akal itu akan terrealisasi, ya. Surat An-Naml itu diawali dengan motivasi Al-Quran, ya. Hiduplah dengan Al-Quran, ya. Qasin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin hudaw wa busyra lil mu'minin, ya. Maka dicontohkan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud adalah sosok yang betul-betul dalam membangun kehidupan umatnya betul-betul berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma, ya. Kami berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu, ya, sehingga keduanya mensyukuri ilmunya itu, ya, dan tidak menyombongkan dirinya, tetap dia akui hanya karena Allah lah dirinya diunggulkan dari seluruh orang-orang beriman. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, ya. Maka ketika kejayaan kerajaan Sulaiman ini terus berproses sampai untuk sebuah tujuan besar, memindahkan Ars Balqis, istana Balqis di hadapannya, dan Nabi Sulaiman menawarkan kepada, ya istilahnya pengawal-pengawalnya, pembantu-bantunya, ya, siapa yang bisa menghadirkan Ars Balqis itu ke sini, ya. Ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin, ya. Jin pun menjawab, kami bisa, ya, kira-kira seharian lah udah sampai di sini. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin, ya. Yang satu lagi lebih keren lagi, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk, ya. Aku bisa mendatangkan sebelum matamu, wahai Nabi Sulaiman, berkedip udah ada, ya. Siapa orang seperti itu? Orang yang punya ilmu minal kitab. Qala alladhi indahu ilmun minal kitabi, ya. Maka nggak ada lagi yang maksud Alkitab di sini adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ibrahnya apa ayat seperti ini, ya. Hanya dengan wahyu Allah lah segala yang hari ini serasa sangat mustahil untuk bisa direalisasikan, tapi kalau umat ini betul-betul kita ajak kembali kepada Al-Quran, ya, dan dakwah ini, ya, dengan semboyannya Al-Quran dusturuna, ya, tidak ada lain memang ingin mengajak umat kembali kepada Al-Quran agar segala yang mustahil yang saat ini dirasakan bisa terrealisasi kembali, ya. Tahun 7 Hijrah Allah berikan kekuasaan kepada para sahabat untuk bisa mengalahkan Yahud Khaybar dengan dikuasainya benteng-benteng Khaybar yang banyak itu, yang pertahanannya luar biasa, ya. Sebelum terjadi itu Allah katakan, Allah ungkapkan dengan
janji, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Ya. Dan nanti akan ada satu target dakwah yang lain yang hari ini belum kamu raih dan mustahil untuk bisa diraih, tapi suatu saat Allah sudah siapkan skenario-nya terjadi kepada kalian. Ayat ini turun 6 Hijrah. Setahun kemudian Allah sudah realisasikan, dan lam taqdiru alaihanya itu semakin tahun semakin membesar, ya. Fathu Makkah, kemudian terjadinya Fathul Qadisiyah, ya. Kemudian perang dengan Romawi, ya, yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, ya, dan seterusnya. Itu semua tadinya lam taqdiru alaiha, nggak terjangkau, ya. Tapi ketika umat ini betul-betul, ya, memiliki syumuliyatul Quran, ya, yang terlihat pada fikrahnya, terlihat kepada wihdahnya, persatuannya, terlihat kepada akhlaknya, ya. Maka salah satu akhlak Nabi Sulaiman sebagai suatu simbol Quwwatus Sultan, ya, yang diabadikan oleh Al-Quran, ya. Maka Allah katakan, ya, wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab, ya. Dia adalah pewaris ayahnya Nabi Dawud yang juga penguasa, ya. Ya, penguasa yang apa? Penguasa yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah. Ni'mal abdu awwab, penguasa yang betul-betul banyak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disitulah, ya, ya, kunci kejayaan umat. Ya. Yang jika Al-Quran ini tidak disikapi dengan benar, ya, maka yang akan terus tersirat dalam pikiran manusia, apa iya politik bisa disatukan dengan Al-Quran? Ya. Bukankah politik itu kotor? Bukankah Al-Quran ini perlu waktu tersendiri? Ya, ya. Ya, begitulah kalau belum syumuliyah. Ya. Al-Imam Abul A'la Al-Maududi ketika diomongin seperti ini, ya memang politik itu kotor karena belum tersentuh oleh Al-Quran. Ya. Nanti, ya, wa saufa nuzakkiha bil Quran, katanya, ya. Dan satu saat akan kami bersihkan politik itu dengan Al-Quran. Maka insya Allah, ya, ya, seorang mukmin beraktivitas dengan segala macam keduniaan, bentuk apa saja, dia tetap bisa menjadi ni'mal abdu innahu awwab. Pebisnisnya awwab, ya. Politikusnya awwab, guru-gurunya awwab, semuanya insya Allah awwab, ya, ketika betul-betul Al-Quran disikapi dengan baik, ya. Salah satu sifat awwab yang dijelaskan oleh Al-Quran adalah, ya, ya, politik yang tidak terfitnah oleh dunia, ya. Lagi-lagi gimana bisa nggak terfitnah, kan politik isinya dunia semua, ya. Kembali kepada Al-Quran, ya. Betapapun memang di hadapan Nabi Sulaiman, bagaimana kendaraan-kendaraan mewah itu menggodanya, ya. Tapi karena dirinya selalu ingat kepada Allah, dia sadar, ya, nggak usah punya kendaraan yang mewah. Idh urida alaihi bil ashiyyis safinatul jiyad faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha alayya fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq, ya. Rela nggak punya kendaraan mewah kalau kendaraan mewah itu sudah mengganggunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, ini salah satu cita-cita, ya, Al-Quran yang kita pelajari ini, gimana bisa memproses ke arah sana, ya.
memproses ke akhlaknya penguasa Dzulqarnain. Ya, saat rakyatnya mengadu, ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Ini kami dihadapkan oleh sekelompok bangsa namanya Ya'juj wa Ma'juj yang kerjaannya ngerusak terus. Ya. Ya. Apakah perlu kami mengumpulkan dana buat raja agar dibangun sebuah dinding besar mengurung mereka? Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Ya. Ya, kira-kira kalau penguasa nggak soleh diomongin begini seperti apa? Ya, ya udah pasti ya. Ya silakan kumpulkan sebanyak-banyaknya. Ya, ya. Bahkan rakyatnya sudah teriak-teriak, ini mahal, bodoh amat. Bila perlu cekik lagi umat ini. Ya, ya itulah dampak kalau ya Al-Quran tidak dijadikan untuk membersihkan sistem kehidupan dalam berbagai macam ya, jawanibnya, ya, segi-seginya, ya. Kehidupan rumah tangganya, kehidupan politiknya, semua harus dibersihkan oleh Al-Quran. Insya Allah muncul ya, penguasa seperti Dzulqarnain ketika umatnya menawarkan harta, ya, semuanya siap patungan, semua siap berkorban untuk hartanya untuk membangun Asad, ya, membangun tembok raksasa mengurung Ya'juj wa Ma'juj. Maka dengan penuh iffah, ya, dia paham betul bahwa ya, politik Qur'ani tidak seperti itu. Politik Qur'ani itu cenderung melayani umat, ya, ya. Tidak mungkin menjadikan umat sebagai objek untuk mengumpulkan harta. Maka dijawab oleh Dzulqarnain, qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'ainuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma, ya, dan seterusnya, ya. Ya. Kami enggak butuh harta kalian, ya. Apa yang sudah ada di negeri ini yang berupa berbagai macam harta yang banyak ini, itu insya Allah sudah cukup untuk membangun Asad ini. Artinya apa? Ini sudah menjadi tugas negara. Tugas negara adalah melindungi rakyatnya, ya. Bukan menyedot, ya, bukan menghisap darah rakyatnya, ya. Ini mustahil bisa terrealisasi kalau bukan dengan akhlakul Quran. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'ainuni. Kami cukup bantuan tenaga aja dari kalian. Dan akhirnya itulah yang mereka lakukan, mendukung Dzulqarnain. Begitu juga Nabi Sulaiman, ya, ketika dites oleh Balqis. Ini sebetulnya raja yang benar-benar punya misi bagus atau cuma ujung-ujungnya istilahnya misi UUD ini, ya. Apa kata Balqis? Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah fanadhiratun bima yarju'ul mursalin. Akan saya kirim nih harta yang sebanyak mungkin, ya. Ya zaman dulu memang nggak praktis, ya. Jadi diceritakan itu sampai berkilo-kilo, ya. Baik onta maupun keledai membawa harta untuk, ya, bahasanya sama seperti sekarang, menghadiahi, ya. Mursilatun ilaihim bihadiyah, ya, menghadiahi untuk membangun kerjasama, ya. Tapi Nabi Sulaiman sadar, ya, memang sih istilahnya hadiah, ya, tapi karena hadiah ini nanti misi kita langsung dimatikan oleh Balqis, enggak, ya. Ya. Maka Nabi Sulaiman mengatakan irji' ilaihim, kembalikan semua ini, kami enggak butuh, ya. Sebelumnya Nabi Sulaiman sadar, ya, ya, ini memang besar, tapi yang dijanjikan oleh Allah tentu lebih besar. Qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Ya, ya. Luar biasa, inilah memang cita-cita dakwah kita, ya. Ya, dakwah yang syamilah, ya, harus dihasilkan dari, ya,
syumuliyatut ta'amul ma'al Quran, baik secara fikrah, baik secara aksi, baik secara keistiqomahan harus selalu dijaga. Dan semoga insya Allah pertemuan yang sangat mutawadhi' ini, betapapun lewat dunia maya, insya Allah niat-niat kita merealisasikan semua niat kita, semua cita-cita kita, semua yang dicita-citakan oleh Al-Quran, dan kita semua insya Allah berandil di dalamnya. Ya. Baik ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, inilah kajian yang bisa saya sampaikan, meraih kejayaan bersama Al-Quran, yang mohon maaf tidak bisa rinci secara realisasi-realisasinya. Saya cuma contohkan bagaimana Al-Quran memberikan satu kejayaan ya, umat dalam persatuan ataupun dalam kekuasaan. Ya. Jadi butuh kesadaran gimana sih memilih pemimpin ya, sesuai dengan akidah ini. Ya. Ya, selama Al-Quran belum terpahami dengan baik, ya nggak jauh-jauh memilih pemimpin ya sesuai dengan hawa nafsu aja. Ya. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.